semua, balik lagi ya, salam kenal semuanya. Balik lagi di channel Ralen Music tentunya ya. Oke, salam kenal, gua Jo. Kalian bisa manggil gua Jo juga tentunya ya. Oke, jadi buat kalian yang masih asing ya, apa sih Ralen Music itu? Kalian bisa langsung cek aja di video sebelumnya ya, di video kita sebelumnya kita tuh udah buat video penjelasan ya, apa itu Ralen Music, udah kita jabarkan semuanya di situ. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya ya, kalian pengen kenal Ralen Music itu seperti apa, kalian cek aja dulu di video selanjutnya. Oke. Jadi sesuai judul video ya, sesuai judul dengan thumbnailnya juga yang kalian lihat di awal video tentunya, sebelum kalian ngeklik video ini ya, kalian sudah lihat di situ. Kita di sini akan membahas sebuah Crossroad, oke? Tapi sebelum itu sebagai reminder ya, sebagai pengingat aja. Jadi kalian bisa lihat saat ini gue sedang memegang gitar Brevlin ya, tentu saja salah satu produk dari Ralen Music. Karena mau gimana pun kita bicara Crossroad pasti nggak jauh-jauh kita bahas gitarnya juga, oke? Gitar yang gue pegang saat ini Brevlin ya, dari Ralen Music, tentunya original pastinya ya. Yang gue pegang saat ini yang tipenya itu BT0111C ya, atau yang bahannya itu untuk topnya itu spruce ya, dan back and side-nya terbesi, mantap jiwa pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke Crossroad-nya. Jadi gitar ini sudah tanam Crossroad yang original, tanam Crossroad, tanam besi ya, istilahnya tanam besi yang dual action punya. Nah, Crossroad itu biasanya letaknya di sini ya. Apa sih itu Crossroad? Nah, Crossroad itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini Crossroad yang seperti ini, kelihatan ya. Ini Crossroad namanya, dan Crossroad itu tempatnya tuh biasanya di sini di neck. Ini besi ya, besi, dan dia itu bisa berputar, bisa kita putar ya, bisa kita setel ke searah jarum jam atau berlawanan balik. Nah, fungsinya Crossroad itu apa? Fungsinya Crossroad itu sebagai penyeimbang ya, atau penyelarasan antara necknya ini, karena tidak menutup kemungkinan neck gitar itu pasti bengkok. Tidak menutup kemungkinan ya, pasti bengkok. Karena dari string tensionnya sendiri, atau mungkin pernah terbentur, atau mungkin cara penyimpanan kalian yang mungkin salah ya kan, itu bisa aja necknya itu bisa bengkok. Nah, fungsi dari Crossroad-nya ini itu untuk menyeimbangkan lagi atau untuk meluruskan lagi necknya yang bengkok tersebut. Makanya dipasangnya di neck itu. Oke, cara kerjanya Crossroad itu seperti ini ya. Jadi gue contohin di sini mumpung ada barangnya. Oke, nah Crossroad itu seperti tadi gue bilang, cara nyetelnya itu dari di sini ya, di sini kita putar itu searah jarum jam atau berlawanan. Nah, kasus-kasus di neck di gitar itu ada dua biasanya ya, tapi yang paling sering sih salah satunya yang pertama gue jelasin itu yang cekung dulu. Nah, neck gitar itu bisa lebih cenderung cekung karena yang tadi gue bilang string tensionnya atau tarikan senarnya itu sendiri. Biasanya kalau kalian pakai senar yang tebal ya kan, kalian pakai senar yang mungkin 11, 12, bahkan 13 itu tidak menutup kemungkinan pasti seiring waktu necknya kalian itu pasti akan bengkok karena tarikan senarnya aja udah kuat gitu. Nah, fungsinya itu kita taruh Crossroad supaya kita bisa meluruskan kembali necknya. Nah, kalau necknya cekung ya, seperti ilustrasi di gambar kalian bisa lihat. Nah, kalau necknya cekung itu kita bisa memutar Crossroad-nya itu searah jarum jam ya, searah jarum jam supaya necknya itu bisa lurus kembali. Jadi yang awalnya nanti bengkok, cekung ya, cekung itu kayak menghadap ke bawah gitu kan, dari senarnya lurus tapi necknya menghadap ke bawah gitu, cekung ke dalam gitu. Nah, nanti kalian bisa cek aja di gambarnya di layar kalian itu. Nah, itu kalau kayak kasusnya kayak gitu namanya cekung. Nah, Crossroad-nya kalian putar aja searah jarum jam supaya necknya bisa lurus kembali. Itu kalau kasus gitarnya, neck gitarnya cekung. Nah, ada juga kasus yang bahkan mungkin bisa terbilang sangat jarang ya, tapi pasti pernah ada, yaitu yang necknya cembung. Nah, necknya cembung itu seperti apa? Seperti biasa kalian bisa cek aja juga di layarnya, di layar HP kalian ya. Kalau kalian nonton lewat HP, kalian bisa lihat di situ. Kalau cekung itu, jadi senarnya itu otomatis kan buzzing ya, karena necknya cembung, jadi senarnya bakal kena ke fretnya, jadi pasti bakal buzzing atau fret lah istilah biasa. Nah, kalau kasus kayak gitu itu
kita setelnya itu berlawanan jarum jam aja, kita muternya berlawanan jarum jam supaya necknya itu bisa lurus kembali, oke? Nah, tapi perlu kalian ingat kalau kalian mau nyetel truss rod itu harus hati-hati ya, harus hati-hati, pelan-pelan aja, karena kalau misalnya sudah mulai berat, nah itu kalian sambil lihat gitu loh, sudah mulai lurus atau belum. Karena kalau misalnya udah berat, bahkan udah nggak bisa diputar tapi kalian masih paksa, itu bisa aja dol nih di bagian setelannya, itu pasti bisa dol. Oke. Nah, segitu aja untuk truss rodnya. Nah, sekarang kita mau bahas untuk konstruksi truss rod di gitar ya. Nah, untuk gitar-gitar pada umumnya ya, untuk gitar-gitar pada umumnya di gitar-gitar lokal ya, itu biasanya kalian pasti sering menemukan truss rodnya itu, setelan truss rodnya itu ada di dalam bodi gitar ya, ada di dalam bodi gitar. Nah, tunggu, kalau misalnya seperti ini kayaknya kita pindah angle aja ya, supaya jelasinnya lebih enak, supaya gampang dicerna lah, tapi sedikit lagi lah. Jadi gini, kalian bisa lihat di gitar Gravelin ya, di gitar Gravelin itu konstruksinya setelan truss rodnya itu kita taruh di headstock. Nah, tapi kalau pada gitar umumnya itu setelan truss rodnya ada di dalam bodi. Nah, kalian bisa lihat untuk Gravelin setelannya di sini ya, di headstock. Tapi di dalam bodinya, aduh, nggak bisa. Nanti gue foto aja. Nah, kalau di dalam bodinya itu kosong, nggak ada setelannya karena kita taruhnya di headstock. Nah, lalu kalau di gitar-gitar pada umumnya itu di headstocknya polos, tapi setelannya itu ada di dalam bodi gitar. Oke. Nanti kita ganti angle aja ya supaya kalian gampang paham juga. Ntar ya, kita ganti posisi. Oke, ini kita udah pindah angle ya. Di sini gua udah siapin pena ya. Ini sebenarnya spidol sih, sebenarnya tebel banget. Nggak tahu ini tembus nggak nih? Kita lihat dulu. Ya, nggak tembus-tembus banget lah. Sebenarnya masih bisa lah. Siapa tahu kalau kertasnya kepenuhan kan kita bisa pindah ke halaman selanjutnya. Oke. Jadi kita bahas lagi yang tadi ya, seperti ini untuk konstruksi gitar, untuk penempatan setelan truss rodnya di gitar lokal pada umumnya itu mereka taruh di dalam tabungnya ya, di dalam bodinya seperti itu. Nah, di headstocknya polosan, Nah, kalau gitar-gitar Gravelin itu kita taruh setelan truss rodnya itu di headstock. Kalian bisa lihat untuk footage-nya, kalian bisa lihat untuk fotonya seperti itu ya, kita taruhnya di headstock. Tapi di bagian dalam bodinya itu polosan. Nah, itu semuanya ada alasannya. Makanya di sini gue siapin kertas, gue siapin alat tulis ya, supaya kita bisa supaya bisa kalian imagine sendiri gitu loh, supaya bisa kalian bayangkan sendiri seperti apa konstruksinya. Oke, kita mulai dari untuk gitar. Aduh, gatel. sorry sebentar. Oke, kita mulai dari untuk konstruksi truss rod ya, penempatan truss rod di gitar lokal pada umumnya dulu. Oke. Pertama gini, kalian coba bayangin aja, ini kan fretboard ya, ini fretboard, ini snare nih kan. Nah, ini necknya, ini sambungan necknya tuh, kalian paham kan? Ini sambungan necknya. Nah, ini body nih, ini body gitarnya nih. Nah, di dalamnya sini itu ada untuk penahan neck kayu ya, penahan neck seperti itu. Dan di sini ada kayu untuk penahan atau penyangga truss rodnya. Ini kan neck nih, ini fretboard, ini neck, ini ujung necknya itu kalian paham kan? Nah, itu ini di dalam bodinya, di dalam tabung gitarnya itu di sini ada kayu penahan neck. Di sini ada kayu untuk penahan truss rodnya, ini truss rodnya nih. Nah, truss rodnya sampai ke sini, ini setelan truss rodnya. Nah, ini lubangnya nih, nanti lubang bodi gitarnya di sini. Nah, seperti itu. Ini konstruksi untuk gitar penempatan truss rod di gitar lokal ya, di gitar lokal pada umumnya seperti ini. Kalian bisa bayangin sendiri lah ya kan. Nah, kalau di gitar-gitar original, mereka juga taruhnya di dalam. Gitar-gitar original kebanyakan itu mereka juga taruhnya di dalam, untuk setelan trussnya di dalam. Tapi perbedaannya di penyangganya sini. Nah, kita ulang lagi, kita gambar lagi. Nah, kalau gitar-gitar original, ini snare ya, ini fretboardnya, ini neck ya kan, ini neck, ini untuk ujung necknya itu ya, ini bodinya gitar nih, bodi gitar ya kan. Nah, ini truss rodnya di sini kan, trussnya di sini lubang buat sound hole gitarnya. Nah, untuk penahan neck dengan penahan truss rodnya itu jadi satu, kayunya tuh one piece.
kayunya itu satu piece. Jadi bentuknya tuh L gitu, L, satu kayu, makanya bisa kokoh. Kalau gitar-gitar original tuh pasti kokoh. Gini, seperti yang tadi gua jelasin, neck itu bisa bengkok, truss rodnya pun bisa kita kan setengah lewat truss rod. Nah, kalau misalnya konstruksinya seperti biasa seperti ini ya, di atas seperti ini, itu kalau misalnya kita setel truss rodnya itu fatal di sini. Fatal. Karena kalau misalnya neck, ntar gua ambil, nah ini dia. Nah, truss rod kan seperti ini nih. Truss rod seperti ini. Kalau misalnya necknya bengkok, ini bengkok nih contohnya. Bengkok, nah kalian setel kan. Ini yang awal semulanya melengkung ya, semulanya melengkung kayak gini, kalian setel kan jadi lurus lagi. Nah, jadi lurus lagi. Nanti ini berimbas di sini, fatal di sini. Jadi kalau misalnya mungkin tiba-tiba bengkok nih kan, nanti di sini, sorry. Nanti di sini tuh fatal. Kenapa? Karena penyangga neck dengan penyangga truss rodnya itu pisah. Gitu. Jadi kalian mungkin bisa nih, mungkin pernah ya, salah satu dari kalian pernah melihat kasus di mana necknya tuh lurus, tapi ininya masuk ke dalam. Necknya lurus tapi masuk ke dalam. Kenapa? Ya karena ini tadi konstruksinya tuh salahnya di sini. Bukan salah sih, sebenarnya dibikin kayak gini juga itu supaya pertama menghemat waktu, kedua menghemat budget, gitu loh. Jadi ya makanya gitar-gitar biasa ya kan, gitar-gitar lokal biasa itu pasti harganya murah ya, murah-murah, apalagi yang bajakan-bajakan gitu kan. Jangan baperan. Oke, makanya harganya murah. Kenapa? Karena konstruksinya aja udah kayak gini gitu loh. Sebenarnya nggak salah, cuma supaya menekan budget juga, supaya gitarnya jadi murah juga gitu loh. Tapi fatal kalau misalnya ada kesalahan sedikit di sini bisa masuk ke dalam gitu. Karena yang paling berefek di bagian truss rod itu setelannya itu di bagian sininya gitu. Nah, kalau misalnya konstruksinya gitar original itu nggak bakal bisa bahkan bisa dibilang sangat sulit kalau memang truss rodnya itu bengkok masuk ke dalam gitu, sulit. Kenapa? Karena ini dia satu piece. Konstruksi penyangganya antara neck dengan truss rod itu satu piece kayunya gitu loh. Ini kan misah nih, ada celah di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian setel di dalam, dari dalam kan kita putar kunci L gitu kan, ini bisa berimbas fatal di sini. Kenapa? Karena ada celah di sini sedikit. Salah muter sedikit ya bisa masuk ke dalam gitu. Paham kan? Paham lah, masa enggak? Udah detail banget loh. Ya kan? Jadi gitu, kita putar kemungkinan besar bisa lurus, atau mungkin bengkok sedikit kan, tapi sebenarnya di necknya udah lurus. Cuma karena di sini udah bukan salah, balik lagi, sorry, bukan salah, tapi konstruksinya udah renggang kayak gini ya, antara penyangga neck dengan penyangga truss rod itu pisah, itu bisa masuk ke dalam, dia bisa masuk ke dalam. Nah, kalau original dia nggak karena satu piece jadi kokoh, pasti kuat gitu loh. Makanya original tuh pasti mahal, gitar original tuh pasti mahal, karena bikin begini tuh ya butuh waktu, butuh tenaga juga, dan bahannya juga ibaratnya kayak gini. Ini kan bisa dua kayu aja. Ini misalnya kita pakai kayu-kayu yang sisa kan masih bisa. Kalau gini nggak bisa. Ini original tuh satu piece. Penyangga neck ya, ini neck dengan penyangga truss rodnya itu satu piece, satu kayu. Ini satu kayu. Makanya bentuk kayunya itu L kayak gitu. Kalau ini bisa ada renggangnya gini. Biar lebih jelasnya nanti gua kasih foto ya. Gua kasih foto yang lokal punya kayak gimana, nanti gua kasih foto. Kalian bisa lihat di situ kan ada celahnya itu kan. Yang di sebelah sini yang gua lingkarin itu untuk penyangga neck. Nah, yang di atas itu penyangga truss rod. Pisah kan? Nah, itu ada truss rodnya itu, kalian kelihatan kan sedikit. Nah, itu kalau yang seperti yang tadi gua bilang itu fatal. Kalau misalnya kita salah muter sedikit bisa fatal. Fatal tentu. Nah, itu untuk gitar lokal, dan yang ini untuk gitar original. Nah, kalau yang di gitar Brevlin itu seperti apa sih? Alhamdulillah. Sorry. Nah, kalau di gitar Brevlin itu seperti apa? Oke, gitar Brevlin itu konstruksinya sama seperti yang lokal. Jadi ini senarnya, ini necknya, fretboardnya, ini necknya kan. Ini untuk ujung necknya itu bukan di headstock ya, ujung di body. Ini body. Nah, terus ini body gitarnya nih kan. Ini body gitarnya. Terus ini untuk penyangga necknya di sini, kayu penyangga neck. Kita di sini juga pasang untuk penyangga truss rodnya. Ini truss rod. Tapi
truss rod kita nggak sampai ke ujung sini, nggak sampai di sound hole, dekat sound hole sini. Truss rodnya nggak sampai sini, tapi sampai sini aja. Itu truss rodnya di dalam sini, mentok di sini. Kenapa? Karena kita buat truss rodnya itu penyetelannya itu di headstock. Kalian bisa lihat ya di footage gambar ini, itu sebenarnya untuk truss rod itu dia nggak benar-benar dari sound hole sampai ke headstock itu nggak segitu, nggak sampai sepanjang itu gitu loh. Jadi ntar gua ambil gitar lagi ya biar kalian gampang pahamnya. Oke. Di sini kalian bisa, ntar gua lurusin dulu tripodnya biar enak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Truss rod kan setelahnya di sini nih. Pada gitar-gitar pada umumnya kan setelahnya di dekat sini nih, dekat sound hole-nya. Nah, truss rod itu nggak bakal nyampe ke ujung banget, pasti mentok-mentok di sini. Mentok-mentok di sini, ya nggak? Yoi dong, yoi lah. Nah, gitu. Makanya seperti yang tadi gue bilang. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di bawah sini, di dalam sini tuh ada penyangganya tuh, kayu penyangganya, ya. Itu kalau misalnya necknya bengkok, itu fatal. Fatal karena dia bisa masuk ke dalam. Karena penyangga neck sama penyangga truss rod itu pisah. Kalian putar sedikit, kalian mungkin ada sedikit kesalahan aja, itu bisa masuk ke dalam. Karena penahannya itu udah beda. Ini masuk ke body, ini ke body juga, tapi dia ini body atas, top body. Nah, kalau ini kan side nih, jadi bener-bener kokoh. Kalau ini beda, kalau yang original kan jadi satu. Dia udah ketahan di side body, sama ketahan juga di top body. Gitu, jadi bisa kokoh, truss rodnya bisa kokoh, konstruksinya kokoh. Kalau yang kebanyakan lokal susah, nggak salah, tapi ya kurang kokoh aja. Nah gitu. Alhamdulillah, habis sarapan, jadi sendawa mulu. Oke. Nah, kalau gitar-gitar Brevlin ya, gitar-gitar Brevlin kok gelap sih? Terlalu terang. Nah, bentar. Nah, kalau di gitar Brevlin, nih penyetelannya tuh dari sini. Ini kita tutup pakai apa ya? Penutupnya supaya lebih cantik lagi. Nah, kita taruhnya di sini. Nah, kita taruhnya di sini truss rodnya. Gitu. Kita taruhnya truss rodnya di sini. Jadi dia nggak nyampe ke sini. Kita tetap tambahin kayu seperti ini ya biar kokoh. Tapi truss rodnya nggak bakal nyampe ke situ karena udah di ujung sini dia ketahan sama ini. Ketahan sama terang banget. Dia ketahan sama penyangga necknya gitu. Jadi tetap kuat karena dia nggak sampai ke sini. Jadi nggak bakal bisa masuk ke dalam gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pernah lah, pasti salah satu dari kalian pernah lihat necknya tuh lurus tapi ini masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam gitu. Gitu karena ya itu tadi konstruksinya kurang kokoh gitu. Makanya supaya kita menghindari pembuatan yang seperti ini kan pasti mahal banget nih. Jadi otomatis gitar kita pasti kita jualnya tinggi banget kalau kita pakai konstruksi seperti ini. Makanya supaya menekan budget, kita tetap pakai konstruksi lokal. Kita pakai konstruksi yang biasa, yang standar. Tapi penyetelan headstocknya kita taruhnya di sini. Supaya apa? Supaya di sini tetap kokoh ya, di sini tetap kokoh, necknya juga aman. Setelahnya di sini. Dan kalau misalnya kalian sebenarnya lebih ribet kalau nyetel di sini, kan kebanyakan gue sering dengar orang bilang katanya ribet setelan di sini karena harus buka lagi ini pakai obeng lah segala macam. Sebenarnya nggak terlalu ribet juga, buka-buka kayak gini itu nggak ada 1 menit cuy. Cuma 3 baut muter pakai obeng udah kebuka, terus tinggal setel truss rodnya gampang kan. Nah kalau setel di sini yang sebenarnya malah makin ribet. Kenapa? Kalian harus kendorin dulu senarnya, nggak mesti semua sih, mungkin 3 sama 4 doang bisa. Tapi habis kalian selesai pakai, udah kalian setel ya, kalian tuning lagi. Ribet. Itu yang lebih ribet. Dengan tuning aja tuh harus pendengaran kalian juga harus teruji. Jadi sebenarnya lebih ribet di sini. Kalau kalian mau mikir ya, kalian mau mikir jahat banget. Intinya tuh lebih ribet di sini karena kalian harus kendorin senarnya dulu 3 atau 4 ya kan. 3 dan 4 lebih tepatnya. Kalian kendorin, habis kalian setel truss rodnya, kalian tuning lagi, ribet lagi gitu loh. Mending bongkar ini nggak sampai 1 menit cuy, pakai obeng, bongkar, setel, tutup, pasang lagi, gampang kan. Jadi nggak bakal ngerubah tuning gitu loh. Kalau tuningnya udah enak ya nggak bakal ini. Paling ya kalau necknya bengkok cuma berapa
berapa ini sih, berapa apa ya, kalau suara desibel ya kalau nggak salah. Jadi kalian tinggal setel lagi sedikit doang, gampang gitu loh. Nah seperti ini konstruksi di Brevlin gitu loh. Oke. Nah seperti itu, ntar gue taruh lagi tripodnya tripodnya. Iya. Nah atau gimana? Kita ubah posisinya lagi kali ya. Kita ubah angle lagi ya. Udah kita ubah angle lagi. Oke sih, balik lagi di angle yang ganteng ya aja. Oke, balik lagi. Mungkin untuk konstruksinya kalian udah paham ya tadi ya. Udah gue jelasin juga. Nah, sekarang kita akan bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konstruksi. Oke. Untuk kelebihan. Oke, kita bahas kelebihan dulu ya. Kelebihan dari konstruksinya gitar-gitar lokal pada umumnya itu dia murah. Udah. Murah. Jadi pertama gak ribet, yang buatnya gak bakal ribet, dan kedua bagi bayar ya, bagi si pembeli, bagi si peminat gitarnya itu pasti murah, gitarnya murah, gak bakal mahal banget, gak bakal mahal gitu loh, karena konstruksinya mudah dibuat, harganya gak bakal mahal. Oke, kekurangannya seperti yang tadi udah gue jelasin juga, sebenarnya tadi udah cukup sih untuk kelebihan dan kekurangan, pasti udah detail juga, cuma ini supaya lebih detail lagi lah, supaya kalian bisa lebih paham lagi juga. Nah untuk kekurangannya kurang kokoh, dia kurang kokoh karena ya itu tadi yang tadi gue bilang, truss rod itu paling berimbasnya tuh di sini setelannya itu, karena kalau misalnya bengkok ini kan masih bisa cembung nih, ini kan ke bawah, ini cekung, ini ke atas gitu. Jadi kalau misalnya penyangganya udah beda, udah nggak satu base dengan penahan di side body, itu kan cuma di top body doang tuh, itu bisa masuk, dia bisa masuk ke dalam, atau bahkan bisa jebol ke atas, kemungkinan bisa jebol ke atas. Tapi gue sih pernah lihat yang masuk ke dalam gitu, naiknya luas tapi masuk ke dalam dia. Karena apa? Paling berimbas di sini kalau kita nyetel. Seperti yang gue bilang, kalau bisa cekung ya, ini naik ke atas, cembung ini masuk ke bawah, dia masuk ke dalam gitu. Oke. Itu kelebihan dan kekurangan untuk konstruksi truss rod di gitar lokal pada umumnya, oke? Nah kalau untuk gitar original kayaknya nggak ada kekurangannya deh, ya nggak? Ya paling cuma mahal doang ya kan, apalagi brandnya juga brand original lagi ya. Itu doang sih, tapi itu bukan kekurangan sih. Orang yang beli gitar original pasti ngejar kualitas itu pasti mahal tuh, ya nggak? Iyalah, oke. Nah kalau misalnya konstruksi truss rod di gitar Brevlin itu sama seperti konstruksi di gitar-gitar lokal pada umumnya. Makanya kita taruh setelahnya tuh di sini, di headstock sini. Karena apa? Dia tidak bakal terlalu berimbas gitu loh. Karena apa? Truss rod itu fungsinya buat ngelurusin neck ya. Kalau misalnya kita taruh di bodi sini, kita putar, paling fatalnya itu bisa masuk ke dalam, karena ya itu tadi yang tadi gue bilang, imbasnya itu di sini, paling besarnya itu di sini. Kalau di neck kan, kalau misalnya kita taruh setelahnya di neck kan nggak bakal ngaruh banget. Karena apa? Karena tugasnya ini kan memang udah ngurusin neck gitu. Jadi ini bisa apa ya? Bisa lebih setelahnya nggak terlalu jauh, necknya bisa lurus gitu. Itu kelebihannya. Oke, kekurangannya kalau mau dibilang kurang, kayaknya bukan kekurangan. Paling mungkin ya itu tadi yang gue bilang, mungkin kebanyakan orang bilang pasti ribet ya kan, karena masih buka ini. Tapi ya itu pribadi tiap orang lah. Intinya seperti itu aja. Mungkin di pembahasan kali ini cuma itu aja kali ya. Pembahasan kali ini cuma itu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain ya seputar truss rod seperti yang kita bahas di video kali ini, kalian bisa komentar aja di bawah apa yang kalian tanyakan. Kita diskusi bareng lah antara konstruksi truss rod di gitar di Indonesia tentunya. Oke, gak cuma di Indonesia sih ya, pada umumnya lah, intinya kayak gitulah. Oke. Mungkin segitu aja ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Kalian tanya di situ, nanti bakal kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, mungkin segitu aja ya. Sampai sini gua akhiri videonya ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel YouTube Relin Music ya, karena kedepannya kita bakal buat konten-konten yang baru lagi ya. Dan kita mungkin juga pasti bakal membuat review-review tiap produk gitar Brevlin ini. Oke, mungkin segitu aja. Sampai sini gua akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel YouTube-nya. Oke, bye.